Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Ainun Fijar Serena Abdullah, NIM 1701134. Di sini saya akan memaparkan materi tentang farmakologi bahan alam dari daun kelor. Langsung saja kita ke materinya. Tanaman kelor atau Moringa oleifera merupakan tumbuhan perdu yang berasal dari India. Namun ada juga yang menyebutkan bahwa tanaman kelor berasal dari Asia, Afrika, dan Amerika. Tanaman kelor ini dapat tumbuh dengan baik pada daratan rendah dan juga dapat tumbuh di daerah yang mempunyai ketinggian 300-500 meter di atas permukaan laut, menurut Widowati 2014. Tanaman kelor dapat tumbuh pada lingkungan yang berbeda. Tanaman kelor dapat tumbuh dengan baik pada suhu 25-35 derajat Celcius. Tetapi tanaman kelor ini mampu mentoleransi lingkungan dengan suhu 28 derajat Celcius, menurut Palada 2003. Morfologi dari daun kelor. Daun kelor ini berupa helaian. Bentuknya bulat, seperti bulat telur sampai bulat telur memanjang. Pertulangan dari daun kelor ini menyirip. Pangkal helaian daun meruncing, tepi rata, ujung tumpul atau membulat, warna hijau kecoklatan, tidak berbau dan tidak berasa, menurut Depkes 2013. Senyawa yang terkandung pada tanaman daun kelor. Menurut penelitian, daun kelor mengandung vitamin A, vitamin B, vitamin C, kalsium, kalium, besi, dan protein. Dalam jumlah yang sangat tinggi, daun kelor ini mudah dicerna dan diasimilasi oleh tubuh manusia. Daun kelor pun diketahui mengandung lebih dari 40 antioksidan dalam pengobatan tradisional di negara Afrika dan di India, dan telah digunakan dalam pengobatan tradisional untuk mencegah lebih dari 300 penyakit. Krisnadi 2010. Hasil uji fitokimia ekstrak daun kelor menunjukkan bahwa ekstrak daun kelor ini terdapat senyawa alkaloid, flavonoid, saponin, fenol, dan tanin, menurut Haryadi 2011. Khasiat dari tanaman daun kelor. Daun kelor ini mengandung berbagai senyawa yang bersifat sebagai antihipertensi, yaitu kalium, yang berperan untuk mengontrol tekanan darah, ritme, dan fungsi jantung sehingga dapat mencegah hipertensi. Kandungan senyawa aktif lain adalah arginin, leusin, metionin, yang menunjukkan bahwa daun kelor ini dapat berfungsi sebagai antidiabetes, antioksidan, dan antitumor. Daun kelor mengandung vitamin C. Vitamin C ini merupakan suatu donor elektron dan agen produksi yang disebut sebagai antioksidan. Karena dengan mendonorkan elektronnya, vitamin A ini mencegah senyawa-senyawa yang lain agar tidak teroksidasi. Senyawa yang terdapat pada ekstrak tanaman daun kelor yaitu flavonoid. Yang pertama, flavonoid berperan sebagai antioksidan dengan cara mendonasikan atom hidrogennya atau melalui kemampuan yang mengkelot logam. Berada dalam bentuk glikosida atau dalam bentuk bebas yang disebut aglikon. Yang kedua, flavonoid memberikan efek perlindungan terhadap fungsi endotel dan menghambat agregasi platelet, sehingga dapat menurunkan risiko penyakit jantung koroner dan penyakit kardiovaskuler.
Flavonoid ini memiliki efek hipotensi dengan mekanisme menghambat aktivitas angiotensin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Lestari, NIM 1701148. Adapun mekanisme dari flavonoid sebagai antihipertensi yaitu flavonoid bekerja dengan cara menghambat aktivitas angiotensin converting enzyme atau disingkat dengan ACE. Diketahui bahwa ACE memegang peran dalam pembentukan angiotensin 2 yang merupakan salah satu penyebab hipertensi. Angiotensin 2 menyebabkan pembuluh darah menyempit, sehingga tekanan darah meningkat. Dengan dihambatnya ACE, maka pembuluh darah akan melebar, sehingga darah lebih banyak mengalir ke jantung, dan akan mengakibatkan terjadinya penurunan tekanan darah. Khasiat daun kelor sebagai antihipertensi ini berhubungan dengan kandungan kalium yang tinggi, yaitu 259 mg per 100 gram daun kelor. Kandungan natrium daun kelor yang relatif rendah, bermanfaat dan aman bagi penderita hipertensi, karena kandungan kalium yang tinggi dibanding natrium sangat menguntungkan dalam rangka pencegahan penyakit hipertensi. Khasiat antihipertensi daun kelor dimungkinkan oleh adanya mekanisme antioksidan dari vitamin C. Mekanisme lainnya untuk menurunkan tekanan darah oleh daun kelor melalui penurunan kadar lemak LDL dan peningkatan kadar HDL. Tingginya kadar LDL atau lemak jahat dan rendahnya kadar HDL atau lemak baik menyebabkan penyempitan pada pembuluh darah sehingga tekanan darah meningkat. Berbagai bentuk sediaan daun kelor yang bisa digunakan untuk terapi hipertensi diantaranya yaitu bentuk seduhan teh, ekstrak dalam kapsul, sirup, dan bisa disajikan sebagai hidangan sayur daun kelor atau dikombinasi sebagai rebusan. Cara merebus daun kelor yaitu 1 ikat daun kelor yang telah dipisahkan dari tangkainya, kemudian direbus menggunakan 3 gelas air sampai menjadi 1 gelas, dan diminum sekali habis pada malam hari. Terapi ini dilakukan selama lebih kurang 14 hari agar mendapatkan penurunan tekanan darah yang signifikan.